Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyoroti kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang kini menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa partainya sejak awal telah mencium adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut, berbagai suara kritis dari masyarakat terkait potensi penyimpangan dalam tata kelola MBG sebenarnya sudah muncul jauh sebelum kasus ini ditangani oleh aparat penegak hukum. Hasto menyampaikan bahwa PDIP sejak awal menilai terdapat persoalan dalam desain dan implementasi program yang menyasar bantuan gizi untuk masyarakat tersebut. Ia juga mengaitkan bahwa kritik publik sebenarnya sudah memberi sinyal adanya risiko penyalahgunaan kewenangan. Menurut Hasto, jika lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi lebih awal menindaklanjuti masukan dari masyarakat, maka dugaan penyimpangan seperti yang kini terjadi sebenarnya bisa saja dicegah sejak awal. Hal itu ia sampaikan sebagai refleksi atas kasus yang kini tengah berjalan. Dalam pernyataannya, Hasto Kristianto juga menegaskan bahwa PDIP menyatakan keprihatinan atas kasus yang menjerat jajaran BGN tersebut. Ia menekankan bahwa partainya mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi program MBG. Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDIP bahkan telah mengeluarkan instruksi internal kepada kader partai untuk tidak terlibat dalam bentuk komersialisasi program yang bersifat bantuan publik tersebut. Instruksi itu, menurutnya, muncul karena adanya kekhawatiran sejak awal terkait pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, Kejaksaan Agung sendiri sebelumnya telah menetapkan 3 nama sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, yaitu ex-kepala BGN Dadan Hindayana, ex-wakil kepala BGN Lodewijk Pusung, serta Sony Sonjaya. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, program MBG yang seharusnya dikelola melalui Yayasan Mitra Sekolah justru diduga mengalami penyimpangan dalam proses penunjukan mitra. Syarif menjelaskan bahwa terdapat sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tetap ditunjuk meskipun tidak memenuhi syarat, karena adanya pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal Mitra BGN. Ia menyebut proses tersebut tidak lepas dari adanya atensi dari para pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan intervensi dalam penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Intervensi tersebut diduga menyebabkan penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Dalam pengembangan perkara, Kejaksaan Agung juga menemukan indikasi markup dalam berbagai pengadaan, termasuk pengadaan kendaraan listrik dalam jumlah besar, sepatu, tablet, hingga televisi berukuran besar yang nilainya mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Selain dugaan markup, Syarif juga mengungkapkan bahwa terdapat aliran insentif miliaran rupiah setiap hari kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para pihak yang kini menjadi tersangka. Yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah nama yang telah ditetapkan dalam proses hukum. Meski demikian, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses perhitungan lebih lanjut oleh tim auditor. Kasus ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut program strategis pemerintah yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, yakni pemenuhan gizi. Di sisi lain, pernyataan PDIP yang mengaku sejak awal telah melihat adanya ketidakberesan menambah dimensi politik dalam kasus hukum yang sedang berjalan ini. Dengan berkembangnya penyidikan, publik kini menanti sejauh mana keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, serta bagaimana proses hukum akan berjalan terhadap para tersangka yang sudah ditahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.